Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para pemirsa di mana saja saudara-saudara berada, kembali kita berjumpa buat memanjatkan sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam sejahtera abadi selalu tercurah pada manusia pilihan, Rasul kekasih Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, di dalam pelajaran akidah Islamiyah ada dua bentuk syirik. Syirik khafi dan syirik jalli. Syirik jalli adalah syirik yang sangat jelas. Yang tegas-tegas dia menyembah sesuatu selain Allah sesudah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mempertuhankan beberapa banyak ilah sebagai pegangan hidupnya. Tapi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Orang yang meyakini harta, dengan harta dia bisa selamat. Orang yang meyakini kalau dia punya jabatan tinggi dia bisa berbuat apa saja. Bahkan orang yang mencari-cari harta dan keselamatan dengan meminta pertolongan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di dalam bahasa terminologi ilmiah dikatakan menganut sistem ketuhanan yang lebih dari satu. Di dalam sinetron yang akan kita tonton bersama-sama sekarang ini sebagai sebuah tuntunan, dipertunjukkan bagaimana seorang anak manusia yang dia menjadi sumber malapetaka kehidupan masyarakat. Dia seorang dukun yang merasa punya kesaktian yang luar biasa. Padahal saudara-saudara, tidak ada kesaktian di muka bumi ini. Yang ada adalah ilmu-ilmu setan yang sementara dipindahkan kepada seorang anak manusia. Dengan itu orang memperhatikan seakan-akan yang bersangkutan adalah makhluk yang mulia. Dengannya penyakit syirik akan melanda kehidupan orang-orang yang mempercayai kesaksian tadi itu. Ki Bagus dengan ilmu hitamnya, Ki Bagus dengan kerisnya, Ki Bagus dengan lidahnya, seakan-akan dia dapat menyembuhkan setiap penyakit orang. Saudara, satu hal, setan pekerjaannya terbang antara bumi dan langit, mengintip-ngintip wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk pilihan. Sehingga orang yang tidak mengenal akidah melihat seakan-akan Ki Bagus itu orang sakti, orang yang dapat mengetahui sesuatu yang jauh akan terjadi sesudah perhitungannya. Tetapi apa akibatnya? Kita akan tonton. Seluruh keburukan akan kembali kepada pelaku keburukan itu sendiri. Sinetron kali ini akan berkisah tentang itu semua. Tontonlah baik-baik, ikuti dengan saksama. Nanti kita petik pelajaran berharga daripadanya. Bahwa segala kemusyrikan akhirnya menimpa kehidupan yang sangat hina kepada pelaku-pelakunya. Saudara, selamat menyaksikan tuntunan ini. Aduh, sakit. Sabar, Pak. Sabar ya, Pak. Aku tak tahan lagi. Sabar ya, Pak. Sebentar lagi Ki Bagus datang. Dia akan mengobati Bapak. Kira aku mati saja, Bu. Ikhlaskan saja. Tidak, Pak. Bapak tidak boleh mati. Bapak harus sabar. Sebentar lagi Ki Bagus akan mengobati Bapak. Dia sakti, Pak. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib wa basir.
Suruh badanku sakit, Bu. Sabar, Pak. Sabar ya, Pak. Ki Bagus! Ki Bagus! Ki! Ada apa kamu kunjung? Ada apa kamu mengganggu pertapaan Ki Bagus? Tolong Pak Koji, Kang. Tolong. Dia sedang sekarat. Tumor di tubuhnya semakin ganas, Kang. Nanti kalau tidak tolong dia akan mati. Congkring, mau mati atau hidup bukan urusan Ki Bagus. Kalau emang sudah saatnya mati, ya mati saja. Iya, lagi pula Ki Bagus tidak bisa diganggu. Dia sedang melaksanakan ritual khusus. Bejo! Hardi! Ya Ki, Kenapa kalian menghalang-halangi orang yang mau minta tolong sama saya? enggak Ki. Saya takut mengganggu pertapaan Ki Bagus. Iya Ki Bagus, maaf. Kami tidak mau mengganggu pertapaan Ki Bagus. Jangan banyak bicara. Apapun yang terjadi, saya tetap harus ke rumah Koji. Karena dari hasil terawangan saya, nyawanya tinggal 1 depa. Ayo, cepat. Pegang dulu. Hanya padamu hambamu bersujud. Sabar ya, Pak. Sabar. Sebentar lagi Ki Bagus datang, Pak. Assalamualaikum. Ki Bagus datang, Pak. Ki Bagus. Tolong suami saya, Pak. Tolong selamatkan nyawa suami saya, Ki. Berhentikan bacaan surat Yasin itu. Saya harus berkonsentrasi mengobati dia. Tapi Ki, ini mungkin salah satu cara untuk menenteramkan hati Pak Koji, Ki. Saya katakan berhenti, atau laki-laki ini akan mati. Lihat. Hah? Penyakitnya sudah sangat parah. Kenapa baru panggil saya sekarang? Hah? Tolong saya, Ki Bagus. Selamatkan nyawa suami saya. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Ki. Sediakan 2 ekor kambing untuk memindahkan penyakit-penyakitnya. Setelah itu, 2 ekor kambing tersebut akan saya jadikan sebagai mahar untuk saya persembahkan kepada guru saya. Berapapun yang Aki minta, akan saya penuhi. Asalkan suami saya bisa sembuh. Joko, ambil 2 ekor kambing di belakang. Bejo! Iya, sudah Ki. Silakan Ki. Taragong dipalak. Taragong dipalak. Ngejebrak. Ayo, taragong dipalak. Ngejebrak. Taragong dipalak. Ngejebrak. Taragong dipalak. Ngejebrak.
sembuh, Pak. Bapak sembuh. Alhamdulillah, Bapak sembuh, Pak. Bapak sembuh. Bapak sembuh, Pak. Alhamdulillah. Ki Bagus. Terima kasih. Terima kasih, Ki Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Bener yuk, saya tuh ngeliat sendiri. Begitu diopetin sama Ki Bagus, Pak Koji itu tumornya hilang semua. Ah, masa sih? Aduh, sayang ya saya nggak ada di sana. Coba kalau saya ada di sana, saya bisa jadi saksi sejarah. Dari dulu, saya sudah tahu yuk, kalau Ki Bagus itu bisa menyembuhkan orang gila, mengobati orang tuli. Pokoknya, Ki Bagus itu sakti, nggak ada tandingannya. Bener yuk, makanya saya mau ngelmu sama dia. Ya, asal kamu hati-hati aja, Jo. Kamu kan belum tahu dari mana asal ilmu itu. Lah, kalau ilmu itu ilmu hitam, bisa-bisa dosa seumur hidup kamu. Yuk, Ki Bagus itu keturunan Nabi Muhammad yuk. Jadi jelas-jelas sakti dan nggak mungkin salah yuk. Iya, Jo. Kita mesti berguru sama dia. Siapa tahu aja kita bisa kecipratan kehebatan dan kesaktian dia. Betul itu, saya setuju. Biar anak cucu kita bangga kalau mempunyai kakek yang mempunyai kemampuan dan kelebihan. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala perbuatan yang Kau benci, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, berilah petunjuk bagi saudara-saudara hamba yang belum dapat hidayah-Mu, ya Allah. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Fauzan, Vika, kalian belajar ya. Nanti setelah belajar, kalian tidur. Biar besok nggak ketiduran, ya sayang? Iya, Bu. Tapi Vika takut tidur sendirian. Fauzan juga takut. Vika, Foja, apa yang kalian takutkan? Kita tidak boleh takut sama apapun juga, kecuali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, sekarang Vika, Fojan, kalian bobo ya. Tapi ingat, sebelum bobo, kalian harus berdoa dulu. Ya sayang ya? Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang jangan lupa ya, dilipet. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Allah ngasih titipan anak-anak buat kita. Anak yang soleh. Anak yang taat sama orang tua dan agama juga. Betul, Pak. Pak, Bapak kelihatannya kok masih sedih ya memikirkan warga desa kita. Iya, Bu. Mana mungkin ada penyakit yang bisa sembuh dengan seketika. Ki Bagus pasti menggunakan ilmu-ilmu setan. Dan ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Pak Kozi dan pasien lainnya kok bisa sembuh? Malah semua warga takut dengan Ki Bagus. Bu, akibat paling terbesarnya dengan pengobatan ilmu setan, yaitu terkorbannya akidah kita, Bu. Nauzubillah min zalik. Bapak harus melakukan sesuatu. Betul, Pak. Bapak harus melakukan sesuatu. Dan saya juga. Bapak harus menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, Pak? Insya Allah. Doakan Bapak, Bu. Biar Bapak tetap di jalan istiqomah.
Bagus. Ingat, kamu jangan pernah mencoba melanggar perjanjian kita. Kamu akan semakin sakti kalau kamu menjauhi orang-orang soleh yang ingin menggagalkan niatan kamu ini. Baik, Guru. Baik. Saya akan melakukan apa saja yang Guru perintahkan kepada saya. Dan ingat, kamu harus memberikan persembahan untukku. Kamu harus meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kamu tetap ingin mempunyai kesaktian itu. Baik. Baik, Guru. Saya juga memohon kepada Guru agar saya dijadikan orang yang paling sakti di jagat raya ini. Sehingga anak cucu cicit dan seluruh keturunan saya bangga memiliki leluhur seperti saya, Ki Bagus. Hanya padamu hambamu bersujud. 1.500.000. Semoga cukup untuk 2 ekor kambing. Baik, ini untuk sementara. Siapa tahu nanti butuh 4 kambing. Biar Ki Bagus yang menentukan. Terima kasih, Pak. Tapi jangan ditambah biayanya, Kang. Saya dengan susah payah mencari uang itu dengan menggadaikan sawah. Kamu mau gade sawah, gade kebon, gade langit sekalipun, nggak peduli. Kamu bawa kambing, penyakit kamu sembuh. Betul, saya ikut. Boleh ketemu Ki Bagus sekarang. Gak bisa. Ki Bagus sedang melakukan ritual penting. Ritual khusus. Tidak bisa diganggu. Sembarangan. Aduh. Aduh, kakiku tolong. Sakit. Tolong, aduh. Apa-apa nih? Antri dulu. Bayar, daftar. Berapapun aku bayar, Bejo. Kau jangan sombong. Aduh, Ki Bagus, tolong kaki saya. Ki Bagus, tolong. Aduh. Tolong. Bejo, kamu tuh gimana sih? Maaf, Juragan Putri. Maaf. Kamu tahu nggak? Pak Cokro itu orang kaya di desa ini. Mestinya kamu perlakukan dia dengan baik dong. Cat aja dia. Kamu lihat tuh, kambingnya aja dia bawa banyak. Ayo, silakan masuk. Silakan masuk, Pak Cokro. Kamu nggak tahu saya. Silakan, Pak. Sudah. Silakan masuk. Silakan, Pak. Bang, kenapa Ki Joko paling kaya diduluin? Diam kamu. Kamu mau bayar apa enggak? Bawel. Hong, taruh di pala, kejebrak. Hong, taruh di pala, kejebrak, brek. Taruh di pala, kejebrak. Hong, taruh di pala, kejebrak. Hong, taruh kejebrak. Hong, taruh di pala, kejebrak. 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 Taruh di pala, kejebrak. Hong, taruh di pala, kejebrak. Hong, taruh di pala, kejebrak. Sembuh. Ayo berdiri. Ayo, Pak Cokro. Gunakan kedua kakimu untuk bisa berjalan. Ayo. Tidak, Ki Bagus. Saya tidak berani, saya tidak mau jatuh. Sapi ompong. Kambing botak, buaya budok. Yakin sama saya.
saya sudah sembuhkan Pak Cokro. Atau Pak Cokro tidak yakin dengan kemampuan Ki Bagus? Saya percaya Ki Bagus. Saya percaya. Kalau percaya, ayo berdiri. Ayo. Atau, saya bantu. Ayo. Berdiri. Jalan. Saya bisa berdiri. Lukanya masih kok sembuh. Iya. Mantap juga Ki Bagus ya. Saya bisa jalan. Saya bisa jalan. Tenang Pak Cokro. Penyakit lumpuh Pak Cokro sudah saya pindahkan ke kambing-kambing itu. Yang Pak Cokro serahkan sebagai mahar. Terima kasih Ki Bagus. Saya sudah bisa jalan. Ya. Ki Bagus, terima kasih. Bu. Pak. Saya sudah sembuh, Bu. Saya sudah bisa jalan. Astagfirullahaladzim, Pak. Bagaimana Bapak bisa sembuh, Pak? Ini karena Ki Bagus. Ya, karena kehebatan Ki Bagus, Ibu tidak jadi punya suami lumpuh. Masya Allah, Pak. Jadi Bapak benar-benar ke Ki Bagus? Iya. Dan lihat hasilnya. Aku tidak lumpuh lagi. Memang Ki Bagus itu sangat sakti. Hebat. Pak, Ibu bahagia lihat Bapak bisa jalan lagi. Tapi Ibu sedih, Pak. Bapak jadi percaya pada Ki Bagus. Padahal yang memberi kesembuhan itu kan Allah, Pak. Yang penting sekarang suami Ibu tidak lumpuh lagi. Ya sudah, Pak. Ibu mau ke masjid. Loh, ada apa lagi? Bukannya sore nanti di rumah Kang Koji ada syukuran karena tumornya Kang Koji sudah sembuh? Enggak, Pak. Ibu enggak datang. Ibu ada pengajian sama Ustaz Salam. Ya sudah, biar aku saja yang datang. Sekalian memamerkan kalau aku tidak lumpuh lagi. Dan aku pasien Ki Bagus yang berhasil. Oh, terima kasih Ki. Terima kasih atas kedatangannya Ki. Terima kasih Ki. Iya. Kami baru saja membicarakan Ki Bagus. Iya. Mas seger Ki. Ya. Silakan duduk. Mari Ki. Tidak usah. Saya di sini saja. Saya hanya mau menyampaikan sesuatu. Berita besar. Ya. Berita itu saya terima dari Wangsit, dari guru saya semalam. Bahwa desa kita akan terjadi bencana besar. Ya, bencana besar. Bencana besar gimana Ki Bagus? Desa kita akan terserang banjir dan topan badai. Yang jelas, desa kita akan tenggelam. Bagaimana cara menepisnya Ki? Kami takut Ki. Betul Ki. Kita harus berbuat sesuatu untuk menghindarinya Ki. Ya, memang harus berbuat sesuatu. Caranya adalah kita harus membuat ruatan, yaitu upacara tolak bala. Oh, ya Ki, tolak bala ya. Tolak bala. Dan satu lagi, di setiap rumah harus dipasang raja tolak bala. Kita nggak perlu mengadakan acara tolak bala seperti apa yang diperintahkan oleh Ki Bagus. Ingat, kita sebagai seorang muslim, kita harus percaya sama kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Pak Ustadz. Tapi kita tidak bisa tinggal diam. Kemusyrikan massal sudah terjadi di desa kita ini, Tat. Apalagi yang dikatakan Ki Bagus itu, semua warga sudah patuh. Maaf Pak Ustadz. Ki Bagus ini sangat hebat Pak Ustadz. Dia bisa mengobati apa saja. Bahkan ramalannya pun selalu benar Pak Ustadz. Manusia punya kelebihan tahu masa depannya. Itu bukan kelebihan namanya, melainkan kelemahan. Bisa saja manusia itu bekerja sama dengan bangsa syaitan. Karena syaitan selalu membisiki tiap-tiap telinga manusia.
Lalu, apa yang harus kita perbuat, Ustadz? Kita kumpulkan warga. Kita kasih pengertian sama mereka agar jangan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Apa mereka mau? Kita bisa saja minta tolong sama Pak Lurah supaya Pak Lurah mau membuat peraturan adanya larangan ritual seperti itu. Insya Allah warga mau menuruti apa kata-kata Pak Lurah. Ya, insya Allah. Ya ampun, ramalan Ki Bagus benar. Kalau begini terus, desa kita bisa terkena bencana. Ini semua gara-gara Ustaz Salam yang menghasut Pak Lurah dan melarang warga untuk melakukan upacara tolak balak. Benar, Pak Ustaz tidak mau mengerti keadaan kita. Kalau begini terus, desa kita bisa tenggelam. Kita semua bisa mati. Iya, Pak Lurah juga keterlaluan. Dia lebih mendengarkan kata-kata Ustaz Salam daripada kata-kata Ki Bagus. Masya Allah. Ada apa ini, Pak? Semua ini gara-gara Ustadz. Gara-gara saya. Saya nggak mengerti. Gara-gara Ustadz melarang kami untuk melakukan upacara tolak balak. Ini akibatnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kenapa bapak-bapak masih berpikiran ini gara-gara saya? Udah. Ustadz, lain kali Ustadz jangan ganggu niat kami lagi. Ayo berangkat. Sebentar, Pak, sebentar. Korban-korban ini mau dibawa kemana, Pak? Kami mau bawa ke rumah Ki Bagus. Siapa tahu Ki Bagus dapat menghidupkan kembali kedua korban ini. Ayo. Allahu Akbar, istighfar, Pak, istighfar. Mana mungkin orang hidup bisa membangunkan orang yang sudah meninggal? Udahlah, Pak Ustadz, nggak usah ikut campur. Saat ini bukan untuk ceramah. Ayo kita bawa ini. Pak. Seharusnya korban ini dibawa dan dirawat baik-baik, Pak. Bukan dibawa ke rumah Ki Bagus. Apa, Ustadz? Jangan halangi jalan kami lagi. Ayo, jangan. Lihat, kalian lihat. Ini akibatnya. Lihat di luar. Itu akibatnya. Kalau kalian sudah tidak mentaati lagi perintah-perintah Ki Bagus, bencana alam dan kematian. Maafkan kami, Ki Bagus. Kami menyesal, Ki Bagus. Goblok! Itu lagu lama. Penyesalan selalu datang terlambat. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Apa kalian masih mau percaya dengan kata-kata Ki Bagus? Ya, Ki Bagus. Ya. Bagus. Kalau begitu, sekarang juga seluruh warga di kampung ini harus menyerahkan sesembahan kepada makhluk yang membantu saya. Jangan dia aja. Sekarang juga kita harus mengadakan upacara tolak balak di tepi sungai, tempat biasa saya melakukan ritual khusus. Sekarang saya akan menghentikan hujan ini. Pegang! Pegang! Gong! Saragong! Dipalak! Ditawar! Tir! Bakat! Tir! Ping! Pang! Pong! Pong! Pang! Ping! 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 Anjir! Ah! Berhenti! Saudara-saudara sekalian, persembahan kita ini bisa menolak segala mara bahaya, musibah, malapetaka, bencana, bahkan
Bahkan wabah penyakit yang bisa merenggut jiwa, raga, harta benda, bahkan keluarga yang ada di desa kita ini. Seperti saudara-saudara ketahui semuanya, di desa kita sudah jatuh 2 korban tersambar petir. Hanya karena bencana hujan yang tidak kunjung reda. Sekarang saya mau tanya sama saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara mau kalau di desa kita jatuh lebih banyak lagi korban? Mau? Tidak! Bagus! Bagus! Ki Bagus, apakah akan terjadi bencana tsunami seperti di Aceh di desa kita? Betul, Ki. Kami takut, Ki. Kami semua ini pengen hidup, Ki. Kami semua banyak dosa, Ki. Jangan khawatir. Asalkan saudara-saudara semua percaya dengan Ki Bagus. Sekarang saya mau tanya, apa kalian percaya dengan Ki Bagus? Percaya! Percaya Ki Bagus! Percaya! Bagus kalau begitu. Kita harus segera memulai upacara buang sial. Upacara tolak bala. Ustaz, bagaimana kalau kita ke tempat upacara menolak bala? Kita hancurkan tempat itu. Kita bersihkan tempat itu. Kalau perlu, kita lawan Ki Bagus. Nggak semudah itu, Lukman. Biar bagaimanapun juga kekuatan mereka lebih banyak dibandingkan dengan kita. Insya Allah, kita bisa mengatasi segala masalah ini. Karena Allah bersama kita. Tapi Ustadz, semua sudah keterlaluan. Sudah di luar akal sehat. Lukman, justru karena ini, Allah kasih hidayah buat kita semua. Kadang manusia suka menutupi kesalahannya sendiri dengan perbuatannya. Besok saya akan temui Ki Bagus. Saya akan bicara sama dia baik-baik. Sekarang kita tenangkan hati kita. Kita sholat. Bagus bisa menyembuhkan penyakit kulit. Katanya sih iya, kemarin Pak Liman setelah minum air cuci kaki Ki Bagus, penyakit migrain dan kulitnya sembuh. Masa sih? Yuk? Iya. Masya Allah. Siapa lagi yang ingin mendapatkan air kesaktian dari Ki Bagus? Ada? Saya Ki, saya selalu sakit dada saya. Silakan ambil. Ambil. Masya Allah, sampai detik ini tidak ada satupun juga warga yang memberikan zakat fitrahnya. Ustadz, ini karena perbuatan laknat Ki Bagus. Dia yang melarang warga mengeluarkan zakat. Betul, Ustadz. Ya sudah, Lukman, Joko, coba kamu datangi warga yang pada mampu. Bicara baik-baik, katakan mereka mau berzakat atau tidak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini zakat fitrah kami sekeluarga, Pak Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Cokro. Saya catat dulu ya Bu Cokro. Baik. Tapi maaf Pak Ustadz, Ustadz, jangan sampai Pak Cokro tahu kalau saya membayar zakat fitrah ini. Loh, memangnya kenapa? Dari mana Ibu?
Ya dari masjid, Pak, bayar zakat fitrah. Aku sudah bilang, aku tidak setuju kalau ibu mau zakat fitrah. Aku sudah janji dengan Ki Bagus. Beras itu akan diberikan untuk ritual persembahan. Masya Allah, Pak. Kenapa Bapak begitu? Zakat fitrah itu wajib, Pak, bagi yang mampu. Terserah kata ibu. Asal ibu tahu, aku ini diancam Ki Bagus. Andai aku menyerahkan zakat fitrah, Ki Bagus akan kembali melumpuhkan kakiku. Ibu mau punya suami lumpuh? Kenapa Bapak mesti takut? Bentengi diri Bapak dengan iman dan takwa kepada Allah, Pak. Aku ini suamimu. Jangan banggang kata-kataku. Untuk sesuatu yang mudarat, Pak, Ibu tidak akan menurut kata-kata Bapak. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Ki Bagus benar-benar durjana. Sabar ya Bu Cokro. Semoga Allah melindungi dan memudahkan segala niat Bu Cokro. Ya, amin. Doakan ya Pak Ustadz, agar suami saya mendapat cahaya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Allah maha mendengar doa hamba-hambanya. Saya pamit dulu Pak Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ini zakat dari saya. Alhamdulillah. Pak Koji juga. Wah, nggak beres, Tidi. Nggak beres. Kita mesti lapor nih. Nih, udah mengkhianati nih. Yuk, tua-tua nggak tahu lapor. diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hong, tarogong, dipalak, ngejebrak, Hong, tarogong, dipalak, ngejebrak, Hong, tarogong, dipalak, ngejebrak, Ingsun, suka sejati, brucu kemprut, brucu merut, Hong, dipalak, ngejebrak, oh, dipalak, ngejebrak, oh, dipalak, ngejebrak, oh, ya, dipalak, ngejebrak, Aduh, tolong aku, Bu. Tolong! Tolong! Man, kayak suara Pak Koji, Man. Oh. Ada apa ya, Man? Ayo kita masuk, Man. Ayo. Masya Allah. Saya malu, Pak. Ya Allah, Masya Allah. Tumor ini kembali muncul. Bapak Ibu kan sudah bilang, jangan dilanggar perkataan Pak Bagus. Tapi Bapak masih nekat saja. Masih memberikan zakat fitrah ke masjid. Begini akhirnya, Pak. Ki Bagus marah. Inilah kenyataannya itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Kita bawa ke dokter saja, Bu. Awas kamu, Ki Bagus. Kamu benar-benar biadab. Besok aku akan kasih pelajaran. Kalian bisa lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Apa yang terjadi dengan si Koji? Lihat apa yang terjadi dengan si Koji. Sekarang ini, si Koji berlumuran dengan penyakitnya yang hina itu. Kalian tahu akibatnya karena apa? Karena si Koji tidak mau lagi mengikuti kata-kata Ki Bagus. Kalian mau semua seperti si Koji? Tidak, Ki Bagus! Tidak, Ki Bagus! Tidak, Ki Bagus! Bagus! Jangan coba-coba. Kalian tidak mengikuti perintah Ki Bagus. Dan itulah akibatnya. Kalau kalian buat peraturan sendiri-sendiri. Mengerti? Ya, Bagus! Aku akan hancurkan padepokan sesat ini.
Sudah saatnya kemusyrikan harus berhenti. Ki Bagus telah menyesatkan semua warga. Setan Arab, kampret puting. Jangan ganggu padepokan ini. Keluar kamu, keluar. Tidak. Aku tidak mau keluar dari tempat ini. Setan. Bejo, Hadi. Tidak apa-apa. Banci, keluar kamu. Keluar. Aku tidak mau keluar. Aku sebelum membunuh manusia keparat ini berantai. Udah. Bagus. Barangat Ki Bagus. Lepas saya. Ibu kan sudah bilang, Le. Kalau Ki Bagus itu orangnya nggak punya hati. Sakit, Bu. Pelan-pelan. Dia tuh manusia sesat, Le. Kenapa kamu tuh kok nekat datang sana sendiri? Aduh, Bu. Lukman sudah tidak bisa melihat sikap dari Ki Bagus itu, Bu. Bu, maafkan saya. Seharusnya saya bisa menemani Lukman. Ustaz tidak salah. Memang seharusnya saya melakukan ini semua, Ustaz. Sudah. Kamu istirahat aja dulu ya. Insya Allah besok kita bicarakan lagi. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu sakit.